Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan syukur ini Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dengan salawat ini mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat, di padang mahsyar, di hari kiamat, kita diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai pengikut beliau dan bersama-sama dalam satu barisan menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, kembali lagi hari ini kita belajar melalui video, dan kali ini kita akan membahas satu ayat di Quran surat Al-Ma'un ayat 5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina hum 'an salatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ustaz ulangi, artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kelalaian di sini yang dimaksud adalah tidak hanya terkait dengan waktu saja, tetapi terkait dengan tata cara sholat juga. Dikisahkan ketika di zaman Rasulullah SAW, kebiasaan orang-orang munafik itu, mereka bersantai-santai ketika terdengar suara azan asar. Mereka ketika mendengar suara azan asar, mereka santai, tetap beraktivitas seperti biasa. Yang lagi main lanjut, yang lagi sibuk lanjut, tetap sibuk. Tetapi kalau sudah menjelang waktu maghrib atau berakhirnya waktu asar, mereka baru bergegas sholat. Dengan sholat yang cepat, seperti halnya burung gagak yang mematuk-matukan paruhnya. Dan tidak ada zikir di situ, tidak ada doa. Nah, itulah sebagai gambaran bahwasanya itu contoh lalai terkait dengan waktu. Maka kalau kita masih suka menunda-nunda waktu sholat, kita sudah mendengar suara azan, kemudian kita masih santai-santai, tidak bergegas mengambil air wudhu, lantas kemudian melaksanakan sholat, maka bisa dibilang kita termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Selain terkait dengan waktu, juga terkait dengan tata cara sholat. Lalai yang dimaksud di sini yaitu misalnya mudah melupakan bacaan-bacaan sholat atau tata cara sholat, atau meremehkan atau mengentengkan. Jadi sholatnya cepat, tidak membaca doa-doa yang harus dibaca ketika sholat. Itu adalah salah satu contoh lalai dalam sholat yang terkait dengan tata cara sholat. Ini harus kita hindari. Caranya, agar kita tidak lalai dalam sholat, ketika mendengarkan suara azan, maka kita harus bergegas, langsung ambil air wudhu, kemudian siap-siap sholat. Selain itu, terkait dengan tata cara sholat, kita harus banyak belajar supaya tahu sholat itu apa yang harus dibaca, harus bagaimana. Itu. Mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini, kita semakin menyadari. Itu ya teman-teman.
Di usia teman-teman yang secara syariat Islam itu memang belum diwajibkan untuk sholat, tetapi tidak ada salahnya teman-teman belajar sholat, mulai sholat. Karena sholat itu bisa diibaratkan seperti makan, teman-teman. Teman-teman makan sehari berapa kali? 3 kali ya, normalnya 3 kali. Dan kita makan sebagai ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, supaya tidak sakit, supaya tidak lemes, supaya tidak kelaparan. Maka kita perlu makan 3 kali sehari. Begitu juga sholat. Sholat sebagai kebutuhan ruh kita. Kita sudah belajar tentang ruh ya, sudah belajar tentang fisik. Kalau fisik dipenuhi kebutuhannya dengan makan, maka ruh dipenuhi kebutuhannya dengan sholat. Sehari 5 kali. Coba bayangkan kalau teman-teman sehari nggak makan, bagaimana rasanya? Lemes, lapar bukan? Begitu juga kita kalau tidak sholat. Ruh kita akan kering, ruh kita akan lapar. Kalau ruh sudah lapar, akibatnya apa? Kita jadi mudah marah. Jadi kalau misalkan masih ada yang suka marah, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Mungkin lalai sholatnya, atau tidak tepat waktu, atau bahkan nggak sholat. Nah, kemudian bisa jadi tidak sabar, sedikit-sedikit marah gitu ya, berarti tidak sabar. Kemudian mudah berkata kasar. Itu sebagai tanda kalau kebutuhan ruh kita itu tidak terpenuhi. Seperti halnya kita seharian nggak makan, lemes. Nah gitu. Jadi supaya kebutuhan ruh kita terpenuhi, maka kita harus sholat 5 waktu teman-teman ya. Jadi harus semangat. Jangan sampai ketika diajak sholat, ayo sholat, kan saya belum wajib, nanti 10 tahun baru wajib. Nah, nggak boleh jawab seperti itu. Apakah makan harus nunggu 10 tahun? 10 tahun baru mulai makan? Tidak kan ya? Jadi begitu. Untuk makan kita tidak harus menunggu 10 tahun. Karena sekarang juga kita harus segera makan. Begitu juga sholat. Walaupun diwajibkan usia 10 tahun, tapi dari sekarang kita sudah boleh latihan untuk sholat. Jadi harus semangat. Kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang sudah dijamin masuk surga. Apa yang beliau lakukan? Beliau tetap melaksanakan sholat, bahkan sholat yang bukan sholat yang diwajibkan, tetapi sholat malam. Itu sampai beliau melakukan sholat hingga kaki-kakinya bengkak. Itu sebagai bukti bahwasanya sholat kita, sholat beliau adalah ungkapan syukur atas nikmat yang banyak yang sudah Allah berikan. Beliau saja yang sudah dijamin masuk surga masih bersemangat untuk beribadah kepada Allah, bahkan ibadah yang bukan wajib. Bagaimana dengan kita? Kita yang belum dijamin surga, kita yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat, lantas kita malas-malasan untuk sholat. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Jadi, kesimpulan dari ayat yang kita bahas kali ini adalah bagaimana kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah, khususnya dalam hal sholat, agar kita tidak lalai. Tidak lalai terkait dengan waktu, tidak mengulur-ngulur waktu, tidak lalai terkait dengan tata cara sholatnya. Begitu ya teman-teman ya. Kita ibaratkan sholat seperti makan. Kalau kita nggak makan, maka kita akan lapar, lemes, bahkan bisa pingsan, bahkan bisa meninggal. Begitu juga sholat. Sholat sebagai kebutuhan ruh kita. Kalau kita nggak sholat, maka ruhnya kering, ruhnya kosong, sehingga menyebabkan mudah marah, mudah emosi, mudah berkata kasar. Harus kita penuhi 5 kali sehari. Syukur-syukur bisa ditambah dengan sholat sunnah, macam-macam sholat sunnahnya. Begitu ya.
Tetap semangat teman-teman, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah mudahkan kita untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya insya Allah nanti akan dikirim via foto ya. Via foto. Ustadz akan share di grup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.